Ibu yang saya hormati, karena guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sama-sama dan mendengarkan pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita Mukarramah Ustazah Hajah Dr. Andana Sarah Mansuni. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat keluarga besar almarhum Bapak Kiai Haji Nur Hasan beserta Ibu Guru Hajah Hindun, semoga beliau berada dalam rahmatnya Allah, dalam ampunan Allah, dan menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang terhormat Ustaz Dr. Andas Haji Bunyamin beserta Ibu Ustazah Neng, Ibu Mamah dan keluarga beliau. Yang terhormat Ibu Haji Eti, Ibu Haji Oong. Yang terhormat Ibu RW, Ibu RT, Ibu Wadaah ya, Ibu Wadaah, Ibu Haji Sumantri dan Bu Ate beserta grup beliau. Yang terhormat Bu Khadijah, Bu Sendang, semua yang hadir tanpa kecuali, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini tanggal 11 bulan Sya'ban kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka menuntut ilmu sekaligus akan mentawakufkan pengajian kita untuk sementara waktu, mengingat beberapa hari ke depan akan kedatangan tamu agung Ramadan. Harapan kita mudah-mudahan ilmu yang selama ini kita pelajari di berbagai majlis taklim akan kita jadikan bekal untuk menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan. Salawat salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut beliau. Terlebih dahulu kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Doakan Bapak Kiai Nur Hasan almarhum, Ibu Guru Hajah Hindun almarhumah, Ustazah Rahmah, Ustazah Ros, Ustazah Janur Jannah, Ustazah Jayanti Kosasi, Ibu Haji Ilman, Ibu Haji Dahlia, Ustazah Jannah Relawiyah, dan Ibu Sunari, Ibu Mariatun Mulyani, Allah ampuni dosanya, Allah lapangkan kuburnya. Ibu Mulia dan teman-teman kita banyak yang sudah meninggal dunia, Ibu Haji Sofyan, ayo kalau dia, dan semua keluarga kita. Udah hafal. Bu Dede almarhumah, Allah ampuni dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bapak Royani, Ibu Mukling, ya, Bu Jiklin ya, Bu Jimin almarhumah, Allah ampuni dosanya, Allah lapangkan kuburnya. Suaminya Bu Eti almarhum, mudah-mudahan Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Pak Jarun, Pak Haji Eko, Bapak Haji Mukri, Bapak Aden, suaminya Dida, Bu Haji Neneng, mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya. Dan juga keluarga kita ya Saudara, keluarga kita yang punya penyakit biar sehat, anak-anak gadis kita mudah-mudahan Allah ketemukan jodoh yang sempurna, yang seakidah dan sekufu, yang dagang biar laris dagangannya, yang kerja biar percaya sama tuannya, yang kebetulan masih nganggur Allah berikan jalan keluar untuk memperoleh rezeki yang halal yang barokah. Persaudaraan yang kita bina melalui majlis taklim Allah kekalkan sampai akhir hayat kita, bertemu di bawah bendera Rasul, mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Taqabbalallah. Hari ini tanggal 11 bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini Ibu turun ayat yang memerintahkan kita bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Maka ulama sepakat di bulan Rajab banyakkan istighfar karena itu bulan untuk bercocok tanam kebaikan. Di bulan Sya'ban banyak-banyak bersolawat kepada Nabi karena bulan Sya'ban ini bulan untuk menyiram. Bulan Ramadan banyak-banyak baca Al-Quran karena di bulan Ramadan bulan panen raya. Jadi dalam 3 bulan berturut-turut bagi kita umat Islam ini banyak sekali pekerjaan yang akan menyelamatkan kita menuju Allah ketika kita wafat. Orang-orang KPPS lagi kerja meninggal. Udah 57 yang meninggal. Itu ajal, Bu. Kita juga bisa aja lagi ngaji meninggal. Teman kita Ustazah kita Slima orang Gangwaru Lenteng Agung lagi ratib di Asyafi'iyah sampai viral itu. Lagi ratib, lagi baca la ilaha illallah, meninggal. Enak kayak gitu. Saya juga pengen. Cuman kan nggak bisa diminta. Nggak bisa diminta, nggak bisa dipengenin, nggak bisa dipesen. Karena itu sudah takdir yang ditetapkan sejak kita 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Hari ini kita gunakan kesempatan dalam thalabul ilmi. Tinggal 2 kali lagi saya ketemu dengan orang sini. Besok di Wajih Ijah, orang sini jarang ke sana. Di Perumpung sawah. Jauhan, jalannya kejauhan, Bu Sendang doang yang datang. Abu Ijah nih sekarang rajin banget nih, alhamdulillah. Sekali lagi terakhir di Nurul Hikmah, Bu Radiah. Mudah-mudahan Bu Nani udah sehat. Habis itu nggak ketemu kita 2 bulan, Bu. 11,5 dah. Karena Lebaran kan ke rumah. Yang ke rumah yang nggak menggahak. Ya nggak apa-apa, talangin aja. Kalau semuanya juga kagak muat ke rumah. Saya bilangin sama teman-teman orang sini, udah orang sini datangnya jangan sebelum zuhur, kepenuhan, habis sholat zuhur aja atau asar jangan habis maghrib. Subuhannya sama juga dodol kecil itu. Nah sekarang udah pesen, Bu. Saya udah pesen. Kemarin saya udah bawa duitnya, titip aja uangnya nih, uang bikin dodol besok. Nanti diambil tanggal 8 Syawal. Yang baru, nggak boleh yang keras, kesian yang datang. Semua saya pesen kue, sekarang duitnya, Bu. Dia pakai modal dulu. Ada yang 4 juta, ada yang 3 juta, ada yang 2 juta. Pegang aja, pakai modal. Kita kasih duit nggak bisa, Bu. Kasih aja kerjaan, kasih modal dikira nggak? Minjam ke pinjol kan, waduh. Bunganya besar dan riba itu. Ngambil ke bangkainya tiap hari nagih, utang 60.000 tiap hari. Bayar 50.000, habis orang dagang sayur, modalnya 600, nyetor ke itu ke bangke 50. Kata siapa? Ada yang cerita sama saya. Ada yang cerita sama saya. Agak. Ada yang cerita. Saya pinjam ke bank keliling. Kenapa kamu nggak tahu itu riba? Tahu, tapi nggak ada jalan lain. Tiap hari katanya, tiap hari saya bayar 50.000. Utang-utang impas, duit habis, dagangan habis. Lagi kenapa itu riba? Sekarang udah enggak, Bu, biar dia datang lagi enggak, saya enggak dah. Terus ngapain kamu? 8 bulan katanya saya nganggur. Lah, terus makan gimana? Makan gimana?
bini saya kerja apa? Motong ngirisin bawang. Di mana? Di sono di Kramat Pasar Induk. Rumahnya di mana dia? Di Enjok. Rumah dia di Enjok, berangkat jam 3 subuh, pulang jam 9. Saya tanya, dapat duit berapa sehari? 30. Hah? Ya Allah. Begitu susahnya hidup ya, Bu. Susah banget hidup. Saya tanya, kamu sholat nggak? Enggak. Ah, itu. Ngapa lo kayak gitu? Nggak kenal Allah. Udah sholat sekarang, tapi nggak dijamin kaya. Lu kerja. Saya tahu persis Ustazah ceritanya, orang dia datang ke rumah cerita. Ujung-ujungnya kan minta. Ini gue kasih zakat ya, kasih modal. Zakat tapi jangan balik lagi kalau mau minta. Ini masih ada hubungan kerabat soalnya, tapi kerabat dari suami. Jauh, saya kagak kenal juga mukanya. Cuman suka dengar namanya dari bapaknya, si Ano. Saya sebetulnya nggak kenal kamu, tapi bapak kamu sering nyebut nama kamu. Wih, ini orangnya. Iya, Bu. 600.000 pakai dada. Tiap hari 50.000 setor, Bu. Apa kagak nyesek itu? Allah. Udah nyesek, udah capek, riba. Hukumnya jangan, Bu. Hati-hati, ibu yang udah terlibat insaf. Selesaiin, habis itu udah jangan lagi begitu. Sebetulnya kayak gini-gini kita udah diceritain nih di grup anak aja kalau lagi ada pertemuan. Harus kita bantuin tuh jamaah kita yang lemah-lemah, kasih pinjam modal. Udah pernah 1 tahun kagak jalan. Nggak jalan. Ada yang pinjam 2 juta, pinjam 5 juta. Nggak ketutup. Padahal kagak ada bunganya, nggak ada administrasinya. Asal ketemu Ustazah, maafin ya, bulan ini belum bisa bayar. Gue jadi kalau ketua kredit ya. Maafin ya, belum bisa bayar. Aduh, saya bilang sama teman-teman pengurus inti, kayaknya Bu nggak bisa jalan kita. Dia nggak takut sama kita, soalnya ada maaf. Kalau mau bank dia takut karena disita. Itu manusia kayak gitu, Bu. Nah makanya besok nih kita mau nisfu Sya'ban. Kan kata Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoa kamu kepadaku, pasti aku akan terima doaku. Tapi ibu-ibu, di malam nisfu Sya'ban itu Allah tantangin kita untuk berdoa, bukan sholat. Bukan sholat nisfu Sya'ban. Sholat nisfu Sya'ban nggak ada syariatnya, nggak ada dalilnya. Nggak harus juga baca Yasin 3 kali, itu juga nggak ada dalilnya. Tapi suruh banyakin baca doa. Tapi boleh nggak baca Yasin 3 kali? Boleh, tapi paham dulu. Itu bukan hadis. Itu bukan syariat yang langsung ditujukan oleh Rasulullah. Yang ada pemahamannya, malam itu doa orang yang berdoa tidak akan ditolak. Jadi ketika kita berdoa supaya nggak ditolak, syaratnya apa? Tidak menyekutukan Allah. Enggak lagi tuh ibu-ibu, supaya anak balitanya sehat, dipakein kalung hitam, di dalamnya ada wafat, udah enggak. Pakai gesper, di dalamnya ada ayat-ayat tertentu, udah enggak. Itu syirik. Itu sih pakai gelang tertentu, kemudian udah dijampe-jampe sama mbah biar dagangnya laku. Itu sih syirik. Usaha nggak maju-maju, pulang kampung ngadep ke mbah, minta doa penglaris, akhirnya dibikinin wafat, taruh di apa itu, taruh di laci duit. Tiap pagi dikiprat-kipratin, laris manis Tanjung Kimpul. Barang habis, duit kumpul. Syirik nggak usah. Jadi bagaimana caranya biar dagang laku? Biar dagang laku, kenalin langganan, tegur langganan.
Kalau udah lama nggak datang-datang atau random aja, udah lama Bu kita nggak ketemu-temu, mana aja? Iya saya pulang kampung Bu Haji. Ya kita tebak-tebak doang. Dia kira nggak ditanya? Kira. Karena dia belanjanya terus-terusan, sekali-kali kasih bonus. Ibu hadiah. Alhamdulillah. Kira kalau mau disalib sama toko-toko yang gituan. Dikit-dikit promo. Dikit-dikit beli 2 gratis 1. Dia tuh soal orang. Kenapa? Ini kan Chinese. Dia paham bisnis. Kita nggak paham. Kalau jadi langganan ditegur juga kagak. Lalu ya Bu, lagi ada belanja dulu. Gue kan belanja juga. Kok dia dulu? Nggak boleh kayak gitu. Itu kalau pengen laku kenalin langganan. Tegur dengan kalimat yang manis. Berikan dia penghargaan. Biar kagak lari. Ya, iya pokoknya gimana aja caranya dah. Kasih utangan yang banyak karena dia jujur. Alhamdulillah. Jadi strateginya banyak. Asal jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, yang ditolak doanya pada malam nisfu Sya'ban, aqul walidain. Orang yang durhaka kepada ibu bapak termasuk mertua. Kalau ibu bapak masih ada, udah sepuh, jangankan melawan pakai fisik, melawan pakai gestur tubuh yang kelihatan kita nggak senang ngurusin dia, jangan. Dengan kalimat-kalimat yang kasar, jangan. Pelihara perasaan orang tua biar dia tidak tersinggung, supaya kita tidak durhaka. Dan jangan pernah meninggalkan doa untuk orang tua. Karena satu hari saja kita lupa mendoakan orang tua kita, baik yang sudah wafat atau yang masih hidup, yang qati'u anhur rizq, Allah akan putus rizkinya pada hari itu. Jadi kalau ibu dalam seharian nih nggak ngedoain orang tua, apakah kalimatnya Rabbi firli warhamni atau kalimatnya Allah ampuni ibu bapak saya, rahmati dia seperti dia mengasihani saya waktu kecil, atau Rabbi firli warhamni wali walidayya, itu lupa atau sengaja nggak dibaca. Kata Rasul, putus orang itu rezekinya pada hari tersebut. Enggak, saya udah seminggu nggak ngedoain bapak saya, ibu saya, tapi dagang laku aja. Betul, laku, tapi berkahnya cabut, manfaatnya nggak ada. Hatinya gelisah karena dia lupa mendoakan orang tua. Yang ketiga, yang ditolak doanya pada malam nisfu Sya'ban, qati'ur rahimin, orang yang memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim akan terhalang doa di malam nisfu Sya'ban. Kelompok selanjutnya yang ditolak doanya pada malam nisfu Sya'ban, mudminu khamrin, peminum arak, pecandu narkoba, yang suka nenggak. Kita enggak lah. Kalau ini enggak, kita udah jauh. Kalau durhaka sama orang tua kadang-kadang. Yang selanjutnya lagi, siapa yang ditolak doanya? Az-zina, orang yang suka selingkuh. Boro-boro selingkuh, yang atuh aja kagak sempet. Kalau bisa yang atuh aja kita nggak layak nih. Ibu kan udah seumur-umur segini Bu, hubungan suami istri nggak begitu perlu. Kadang-kadang udah enek udah. Digodain bukannya girang, kesel. Kakek-kakek masih ngongkok aja. Tapi dosa nggak kalau kita tolak? Dosa. Akhirnya karena kita ngerti hukum, ya seks kita terpaksa kita melayani niat ibadah, bukan karena nafsu. Nafsu udah kurang, apalagi yang udah baki, hormonnya udah kering. Beneran kok. Alhamdulillah selamat kita dari bersih. Yang selanjutnya, siapa lagi yang ditolak doanya pada malam nisfu Sya'ban? Akilur riba, orang yang memakan harta riba. Itu yang tadi tuh pinjol, bangke tahu nggak sih Bu? Bang keliling.
Boleh, itu riba. Yang selanjutnya lagi, siapa yang ditolak doanya? Akilu malal yatim, orang yang memakan harta anak. Syirik enggak, berdukun enggak, mutusin silaturahim enggak, durhaka sama orang tua enggak, makan riba enggak, makan harta anak yatim enggak, zina enggak, maka berdoalah. Apapun yang kita minta, asal kita yakin Allah dengar, Allah terima. Bagi Allah tidak ada yang susah, karena Allah memang menantang kepada umat manusia. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila engkau ditanya wahai Muhammad tentang aku, katakan aku itu dekat dan aku akan mengabulkan orang-orang yang berdoa ketika dia berdoa. Fal yu'minu bi, maka berimanlah kepadaku, la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan kamu memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, gunakan malam nisfu Sya'ban dengan banyak-banyak memohon kepada Allah. Apapun yang kita minta, bacanya mau Yasin boleh, mau Tabarok boleh, mau Waqiah boleh, mau Kahfi boleh, mau di rumah boleh, mau Kulhu 1000 juga boleh. Yang penting gunakan kesempatan untuk memohon kepada Allah pertolongan dan perlindungannya, karena doa mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang mau nanya nggak? Boleh. Ya. Suami ada hajatnya, kita pakai taktik, madep aja ke tembok, pura-pura tidur, boleh nggak? Kalau bicara boleh nggak boleh, tapi kita suka lakukan, emang kita rada-rada bandel, sebaiknya harusnya enggak. Tapi Ustazah pernah kayak gitu, sering saya dulu. Madep tembok aja, ntar dia bilang, ya Allah, si mama kalau udah tidur dia capek banget kali ya, dia udah dehem bodo amat. Akhirnya dia ngalah tidur, alhamdulillah, selamat. Tapi saya menjelang dia meninggal, dia kan meninggalnya malam Rabu. 8:30 saya ikrar Bu, malam Rabu itu jam 9 habis ngajar, jam 9 makan. Habis itu, wah minta maaf Pak, kita 27 tahun menikahnya, kayaknya yang paling banyak dosa aneh deh, suka belaga tidur. Iya tahu emang akalnya banyak kata dia. Suka belaga tidur, suka mulut suka nyerocos. Kalau suami saya kan jarang ngomong, yang sering ngomong saya. Jadi umpamakan kalau saya pasar dia kuburan. Jadi ramenya kan sedang. Udah kita ikrar aja, maafin ya Pak, walau bagaimanapun kan surga mama dari papa. Dia tiap malam tahajud, baca Quran, sedekah banyak. Tapi kalau papa nggak itu, saya nggak bisa masuk surga. Apa dia bilang? Sebelum mama minta maaf, udah maafin jauh-jauh hari. Karena mama itu katanya biar bagaimanapun hatinya selembut sutra, walaupun mulutnya wakilah. Ya, udah ikhlas, sudah redho. Alhamdulillah, makasih ya Pak. 1:30 meninggal. Jam 9 saya ikrar, minta redho, minta ikhlas. Kalau ada salah, yang namanya 27 tahun kan lama. Biar Ustazah juga kalau lagi sinting mah sinting juga. Enggak seterusnya baik, kagak. Bohong kalau seterusnya baik, bohong. Kan laki kita juga orang biasa, kita juga orang biasa. Kalau lagi ada manusianya lagi didorong oleh hawa nafsu kan, cuman bedanya remnya pakem. Oh iya, dosa kan jadi. Kalau ingat dosa kan jadi, kalau kagak ingat nyerocos aja udah. Udah minta ikrar, alhamdulillah. Jadi jam 9 minta ikrar, menjelang tidur. Jam 12 dia bangunin saya untuk sholat tahajud. Saya nggak mau, baru jam 12.
dia salat duluan, terserah dia minum dulu, udah minum, ada tuh air tinggal minum, mengantuk kalau jam 12, jam 1 dia bangun lagi, dia udah sholat, dia malu juga, saya orang sakit sholat duluan ya. Akhirnya jam 1 seperempat saya bangun, jam 1 saya bangun dah, setengah 2 udah selesai sholat, baru sholat itu sholat tahajud, belum baca Quran, dia meninggal, kayak gitu. Kagak ngerti, kenapa sih Pak? Bingung ya. Allah, apaan sih nih? Kenapa sih? Lah saya bingung banget, kenapa sih? Ada apaan sih? Terus aja, Allah, habis. Pegang. Bingung lah. Kenapa nih? Sendiri ya, bukan di Cikolian. Pas udah pegang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya lari aja ke dapur. Bi, Pak Haji meninggal. Ih, takut kata dia hilang. Makin takut itu udah jam 2 tuh prosesnya. Akhirnya saya telepon dokter Adek yang sudah praktek di yayasan. Dokter, saya misalnya, enggak Pak Ustaz, kayaknya suami saya meninggal. Kapan? Barusan jam 2 kurang. Setengah 2 sih prosesnya. Dan nanti saya ke situ. Makasih dokter ya. Telepon ke kepala sekolah, tapi saya nggak panik karena saya tahu ini meninggal nih, nggak bisa dihadapin sendiri. Telepon masih Arif, lagi ada di rumah, Bang, ke Cikoliang Bang, ada apa Mah? Cikoliang aja, ini baru jam 2 Mah, iya tahu, udah kesini. Ada apaan sih Papa? Kenapa? Nggak kenapa-napa, sini aja. Bang Hasbi aja yang nyupir. Lah kata dia, Bang Hasbi kan nginep sama Mama sih. Oh iya, Hasbi nginep sama saya. Ya udah kamu gantian nyupir sama adik kamu. Kalau kamu ngantuk suruh adek kamu tuh yang nyupir. Ada apaan sih Mah? Udah kesini aja. Situ dia. Kenapa Mah? Kenapa? Meninggal. Iya. Meninggal. Iya. Terus aku boleh nggak nangis? Boleh? Iya. Terus Fitri izin lagi. Boleh nggak Fitri nangis Bang? Boleh dikit. Udah. Jadi gampang banget dia tuh. Ya Bu, nggak punya utang sholat, nggak punya utang puasa, nggak punya utang duit, nggak punya utang nazar, bersih dia mati. Saya begitu kayak gitu. Baru pulang umroh, baru seminggu, tabrakan, dia nabrak truk, akhirnya dia koma. Udah nggak pernah ngapain lagi tuh. 5 bulan, habis koma, sadar, ngomong juga susah. Tapi saya lebih nyaman dia meninggal, saya nggak ngurusin durhaka. Kalau dia lumpuh, cewek kan durhaka gitu Bu. Makanya saya minta sama Allah, ya Allah, kalau emang kau mau cabut-cabutlah, saya ikhlas. Saya udah ngabdi, emang ajal gitu. Kalau emang dia mau sembuh, sembuhkan. Kalau dia mau sengsara hidupnya, ambil aja. Saya mintanya kayak gitu, diambil sama Allah. Kita nggak durhaka, dia enak. Tapi kalau dia hidup Bu, kita ngomel-ngomel. Dan orang begitu biasanya cemburunya tinggi, karena dia takut ditinggalin. Dan dia yang kagak bisa, dia galak. Emang laki-laki Bu, laki-laki kalau udah punya penyakit galak. Yang stroke, yang punya penyakit habis hernia, kelaki-lakiannya udah gak berfungsi, wah itu galak, cemburu. Kalau ibu bilang, ya siapa yang kagak bisa? Kan sih itu yang gak bisa. Berantem. Jadi kalau ada yang kayak gitu, ibu boleh berdoa, ya Allah, kalau emang mati itu lebih baik bagi dia dan bagi kami, ambil. Asal husnul khotimah. Kalau emang hidup itu baik untuk dia dan kami, hidupkan dia tapi sembuhkan penyakitnya. Terus minta. Jadi ibu-ibu yang lawan-lawan, belaga-belaga, udah ikrar minta maaf, tapi insya Allah jam 2 gak mati. Tetap dosa Bu, dosa. Kalau dia karet, yuk ada yang nanya apa enggak? Oh nangis sedikit saya, nangis sedikit. Ustazah kesana, Ustazah Suyani, saya kan terus jam 3 telepon Ustazah Suyani, Bu, terus saya, kenapa jam 3 kamu telepon? Disabar Bu, kenapa disabar? Mati? Iya. Kata dia kan Ustazah gitu, mati? Iya. Ya udah ntar ibu kesitu, kamu sabar ya? Iya Bu. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Situ dia 7:30, dia nyari-nyari saya di mana? Saya lagi sholat duha. Orang lagi kayak gini dia sholat duha.
Ibu bayangin kamu lagi nangis, agak ngapain nangis, apa? Kita juga bakal mati. Kok bisa? Iya bisa lah Bu. Saya kan guru kan. Kalau saya pingsan murid saya kan gimana? Jadi pingsan semua. Jadi tahan aja. Tahan bukan kagak sedih Bu Eti. Bohong, sedih, bohong asli. Kecuali memang kita istri yang jahat, emang ngarepin dia meninggal. Kita kan solihah. Sedih biasa, kecewa biasa, tapi jangan diperturutkan karena kita tahu siapapun akan meninggal. Yuk ngikutin amal nih Ibu Haji Sri Sumantri 1 juta pahalanya untuk Ibu Haji Pat Sumarni. Orang ini Sumarti? So tahu. Ada tulisannya. Untuk Ibu Haji Faridah almarhumah, untuk Bapak Sudiarjo almarhum, untuk Bapak Ngatiati Sri Ngatiati, Bapak Jamin, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Bu Ate 50 Al-Fatihah, rumah 50, Bu Haji 100, Bu Om 50, Bu Haji Eti 50, Ija 50, Ibu Haji Neng 50. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa namanya? Wika Minum Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Siapa tuh? 50. Mudah-mudahan 50. Wami 50. Ya, adanya Sendang 100. Siapa namanya nih? Tri 100. Alhamdulillah. Dari siapa barusan 50? Dari Ibu Sita Mayuka 100. Orang Musita Rasita. Saya kenalnya karena dia ikut dulu. Mudah-mudahan Allah terima rezeki yang kita infakkan. Jazakumullah dari Ibu Haji Sumantri sebentar jadi 700. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, dari siapa? Bunda. Ya, terbang. Ibu jangan lupa bulan puasa tiap hari sholat taraweh. Ibu mau sholat taraweh berjamaah boleh, mau sholat taraweh di rumah juga boleh. Yang penting bisa. Kalau di madrasah juga ada tiap hari, mudah-mudahan bisa berjamaah. Dan hatamkan Al-Quran, intip Lailatul Qadar. Mudah-mudahan hidup kita bermanfaat. Dan nanti ketemu Lebaran, sholat Id, jangan pulang dulu, jangan ngobrol dulu sebelum selesai khutbah. Mudah-mudahan manfaat. 215. Hah? Oh nggak usah, jangan. Lagi sholat selfie nggak boleh. Lagi khutbah selfie nggak boleh. Sempet-sempetnya apa sih yang selfie-in? Nggak usah. Pengen viral apa? Mohon maaf, terima kasih Ibu. Udah tiap bulan Ibu udah mau hadir. Mudah-mudahan manfaat ilmunya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan pada guru kita Mukarramah
Ustazah Haja Dr. Nana Saroma Sini